Oke, selamat siang. Kali ini di episode 2 podcast memperkenalkan pariwisata kita. Kali ini saya bersama salah satu narasumber. Halo, gue Isan. Ini ada Isan. Nah, di episode kali ini kita akan bercerita nih. Kita akan menyaksikan atau mendengarkan cerita Isan dengan pengalamannya 2 minggu di Mandalika dan sempat ikut event MotoGP. Nah, sebelum itu kita ketahui dulu nih, Ihsan itu siapa dan apa perannya di Mandalika. Silakan untuk perkenalan diri, Ihsan. Halo, gue Isan. Sama kayak Ahyar, sekarang gue salah satu peserta IMDP, Injury Management Development Program. Kemarin kebetulan di bulan lalu dapat kesempatan, 2 bulan yang lalu ya, dapat kesempatan OJT di ITDC, which is adalah perusahaan yang nyelenggarain MotoGP itu sendiri di Mandalika. Kemarin gue sempat jadi peserta OJT di VCI. VCI itu Apa? kepanjangan adalah Value Creation Experience. Oh, Nah, iya. jadi V Oke, value creation and Experiences. Oke. Jadi kalau dikupas dari namanya yang menciptakan value dan experience terkait dengan event MotoGP. Nah, kalau boleh tahu nih persiapan sebelum berangkat ke sana apa aja nih? Sebenarnya kalau persiapannya, kalau dari Value Creation sendiri kan kita yang bertanggung jawab untuk ngadain event-eventnya. Sebenarnya kalau untuk event MotoGP-nya sendiri memang tanggung jawab dari si Dorna, which is adalah promotor utamanya yang secara internasional. Nah, kita adalah pihak yang bertanggung jawab untuk ngadain event-event, side eventnya. Kayak mulai dari opening ceremony, festival, dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, jadi kita nyiapin decknya, nyiapin sama IO-IO yang kita tunjuk seperti itu. Oke, berarti udah siap semuanya dari Dorna dan kita sebagai pihak di Indonesianya lah untuk mempersiapkan apa yang dibutuhkan oleh MTK. Betul sekali. Nah, waktu udah ke sana nih apa yakin ekspektasi sebelumnya nih waktu sebelum datang ke sana apa nih yang bisa harapkan? Yang diharapkan sebenarnya experience sih. Kayak apa yang biasanya kan event-event Indonesia aja ya. Ini kayak eventnya udah internasional dan juga dilihat oleh seluruh orang di luar negeri gitu. Jadi gue expect-nya sebenarnya adalah gue akan dapat pengalaman baru, dan ini juga kayak berbeda dengan event-event yang pernah gue ikutin sebelumnya, dan itu terjawab sebenarnya semuanya dengan apa yang gue lakuin di Mandalika kayak gitu sih. Nah, oke, kita coba dengarkan cerita nih dari hari pertama mendarat di Lombok di Mataram ya. Mataram tuh. Jadi yang hari pertama itu kan karena masih gue tuh datangnya seminggu lebih sebelum MotoGP-nya mulai. Jadi gue masih ikut bantu preparation di kantor lah gitu ibaratnya. Nah, karena gue datangnya cukup awal, jadi kita beberapa kali nyiapin kayak deck ke sponsor kah, dan juga bahkan ke pemerintahan gitu. Kemarin di hari pertama gue landing langsung dampingin DPR Komisi 10 untuk keliling sirkuit kita, sama kita juga ada rapat bareng Pemprov kayak gitu. Karena sebenarnya MotoGP itu ya bukan cuma event swasta aja gitu loh. Kayak bukan ternyata banyak orang-orang terlibat, stakeholder terlibat dalamnya, which is pemerintah juga. Yang mana kita tahu ya, Indonesia cukup ketat dalam segi pemerintahannya lah, kayak birokrasinya seperti itu. Jadi kita butuh banyak sekali koordinasi dengan pihak-pihak pemerintah terkait seperti itu. Dan itu juga pengalaman baru sih. Maksudnya biasanya event yang lo kreatif gitu, yang lo bisa bekerja sebebas-bebasnya. Ekspresif juga. Betul, ekspresif juga. Ini lo tetap bekerja ekspresif tapi pada koridor-koridor yang ditetapkan pemerintah kayak gitu. Gitu yang pertama kali gue lakuin ya. Oke, itu tuh berarti seminggu sebelumnya tuh persiapan. Nah, itu mulai ada kerasa hawa-hawa eventnya tuh dari berapa hari sebelum tuh? Mulai mungkin barang-barangnya atau ada ridersnya juga udah datang gitu. Sejujurnya MotoGP itu cukup event yang geraknya cepat banget. Jadi seminggu sebelum kita race di Mandalika, itu ridersnya juga race di Jepang kalau nggak salah. Nah, jadi kayak orang-orangnya pun juga gerak ke Indonesianya mepet-mepet gitu. Jadi kayak H-3, H-4 orang-orang Dorna itu baru datang. H-3 ridersnya baru datang tuh. Nah, kita juga kayak ngikutin pace mereka ya. Jadi kayak kita di H-5 kayak yang gue sampein tadi, gue juga ikut nyiapin festivalnya. Itu setnya udah mulai berdiri gitu-gitu. Panggungnya udah mulai berdiri. Terus kayak
yang untuk opening ceremony itu kita kayak act-nya udah mulai GR di sirkuit gitu-gitu. Nah itu mulai berasa tuh deg-degannya udah mulai berasa banget kayak anak eventnya gitu. Oke. Nah, kalau dari sisi persiapan tuh dari Hamin sampai hari H yang paling menguras energi yang mana? Atau yang paling harus detail nih diperhatiinnya? Yang paling detail di hari Jumat sih sebenarnya. Hari Jumat kan kalau GP itu rangkaiannya ada 3 hari tuh. Jumat itu dia adalah kualifikasi sprint gitu, training lagi tuh ibaratnya free practice. Yang Sabtu itu mereka kualifikasi, yang Minggu dia race beneran. Nah di hari Jumat ini kayak kita udah mulai festival juga tuh ya sebenarnya dari hari Jumat Sabtu Minggu. Nah itu kayak sangat kritikal karena itu udah mulai masuk ke dekat-dekat main eventnya. Di saat kita juga punya banyak set event yang kita kerjain kayak gitu. Nah kayak banyak juga perubahan-perubahan yang terjadi. Kita juga ngelakuin podium sprint race. Itu kayak di festival. Jadi kayak itu kayak kita ngurus festival, kita ngurus race, dan juga kayak kita ngurus set event yang lainnya gitu. Jumat udah mulai kayak gig-gigsernya berasa banget gitu. Oke, itu Jumat. Dan setelah Jumat tuh hari Sabtu dan Minggu lebih ke monitoring gitu. Betul. Karena sebenarnya enggak sih. Atau ikuti. Karena kayak ibaratnya di Sabtu Minggu fokusnya udah mulai nggak terlalu banyak lagi gitu ya. Karena kayak kita udah melakukan acara aja. Kalau di Sabtu itu kan kita festival itu kita startnya abis race. Jadi kayak di Sabtu itu kita ada gestarnya Dewa 19. Nah itu ya chaosnya di malamnya gitu kan. Nah di Minggu kita opening ceremony tuh. Opening ceremony sebelum race MotoGP yang sebenarnya. Nah itu chaosnya ya di paginya gitu. Sama malamnya kita ada festival juga. Gestarnya Kinasa. Oh berarti 2 hari berturut-turut tuh volume. Sebenarnya dari Jumat juga, tapi Jumat kita cuma lokal act doang gitu. Jadi kayak nggak terlalu chaos banget. King Nasar sama Dewa 19. Tuh, Dewa 19. Nah itu kan dalam sisi festival beda ya dengan si acara perhelatannya. Betul. Nah itu ada perbedaannya sih mempersiapkan untuk acara eventnya dan untuk si main eventnya itu dari sisi mungkin birokrasi atau sistemasinya gitu. Sebenarnya perbedaannya adalah dari ininya juga sih. Sebenarnya kan kalau si festival kita lihat dia adalah supporting event dari si MotoGP itu sendiri, race itu sendiri ya. Jadi kayak kesulitannya adalah kita membungkus dua acara yang sebenarnya berbeda ini loh. Kayak konsepnya kan berbeda, kita bungkus menjadi satu kayak gitu. Nah itu sebenarnya perbedaan yang sangat mendasar dan mungkin kalau misalnya kesulitannya sih kalau misalnya bisa disampaikan juga karena terkadang persona orang yang nonton MotoGP nggak sama juga sama persona orang yang nonton festival kita. Jadi entah kita menarik orang yang nonton MotoGP untuk nonton festival atau nonton festival menonton MotoGP kayak gitu. Nah gitu sih. Oh iya. Nah terus di Mandalika apa ya? Kalau misalkan dari suasananya, dari hawanya, atau misalkan dari orang-orangnya gimana tuh? Dari di Jakarta mungkin sama di Mandalika? Satu hal sih. Mandalika tuh panas banget. Kayak real sepanas itu. Maksudnya kayak gue keluar kayak sebentar aja, kayak setengah jam, baju gue udah basah-basahnya. Terus kayak padahal gue kayak masih keluar masuk mobil gitu kan, kayak yang udah ada AC-nya, tapi kayak tetap gobios gitu-gitu. Oh iya. Outdoornya sering ya? Outdoornya sering banget kayak. Iya. Oh iya, betul. Kayak apalagi di sirkuit ya. Maksudnya kan itu kan tanah lapang ya. Oh iya. Jadi Sempet kayak sirkuit juga di atas sirkuit. Ini foto-fotonya. Nah itu foto-foto keseruan event di Mandalika. Nah gitu. Nah terus kan itu 3 hari tuh untuk acara. Nah udah mulai kegiatannya. Nah apa ya momen yang paling seru atau yang nggak kebayang ternyata dapat pengalaman kayak gini loh, padahal nggak ada di bayangan. Nah tadi tuh kan gue sampein juga tuh kayak si orang-orang Dorna sama racernya tuh datangnya H-4 H-3. Nah setelah mereka datang itu kita udah nggak boleh ke sirkuit sama sekali. Jadi kayak ibaratnya sirkuitnya adalah dalam tanda kutip punyanya Dorna pada saat itu. Jadi orang ITDC pun nggak boleh ada kecuali orang-orang yang dapat pas gitu. Nah jadi kayak gue expect-nya ya udah gue nggak akan ke sirkuit lagi, gue cuma nggak ngebantu-bantu di festival dan juga di tribun-tribun seperti itu ya. Nah ternyata waktu race-nya kelar
kayak gue sampein juga kayak si MotoGP ini kan mepet banget ya. Ternyata minggu depannya mereka juga harus ke Australia kan. Jadi kayak si Dornanya di race-nya kelar, mereka langsung packing dan langsung pergi gitu loh. Nah jadi kayak di saat itu gue punya kesempatan turun ke sirkuitnya gitu kayak sirkuit yang masih panas-panasnya kena ban motor gitu lah ya kayak. Nah itu sih yang paling berkesan kayak gue foto-foto di situ gitu-gitu dan kayak itu seru banget sebenarnya kayak lo kayak ini 5 menit yang lalu orang baru balap nih di sini. Gue udah nginjekin kaki di sana gitu. Terus ini ya, sempat gue lihat lu ada bikin TikTok ya sama tim besar ya. Iya. Dia tuh gue kan PMPIC festival nih. Iya. Kan dibantu sama temen-temen IO juga. Terus kayak kita request kayak kita boleh nggak sih bikin TikTok sama King Nasar? Ya tujuannya sebenarnya untuk marketing juga sih, untuk membantu naikin nama kita gitu. Nah terus ternyata orang IO-nya ngebantu dan King Nasarnya mau banget dan ramah banget bro. Salam untuk King. Iya. Mantap sih itu. Tuh. Dan ini videonya. Nah gitu. Apa? Lagunya tuh apa ya? Oh gak gatal. Apa? Gak gatal kan sih? Juga tuh Lagunya nama lagu itu. lagu TikToknya. Iya, gak tahu. Lagu timur deh Lagunya pokoknya lagu timur. Oke, dan ketika sekarang nih setelah udah merasakan pengalaman di Mandalika sebelum Mandalika mulai GP-nya dan saat GP kira-kira mau coba lagi nggak jadi panitia atau ikut berperan di sana? Mau banget karena ini kan terlepas dari ini klise atau enggak, itu kan ngebawa nama Indonesia banget ya. Kayak walaupun gue cuma part kecil dari pelaksanaan MotoGP, kayak ngelihat MotoGP tumbuh, itu juga kayaknya pasti akan seru gitu ya. Kayak kalau misalnya tahun depan dikasih kesempatan lagi, kayak pasti kayak apa ya yang bisa gue improve lagi dari segi eventnya gitu-gitu sih. Oke, dan yang terakhir nih, harapannya untuk Ihsan sendiri atau misalkan harapan untuk event Mandalika GP? Harapan untuk diri gue sendiri dulu deh. Kayak gue berharapnya apa yang gue dapetin di Mandalika bisa berguna untuk gue, bisa gue jadiin pelajaran untuk improve diri sendiri juga, even itu yang baik ataupun yang buruk yang pernah gue rasain di sana. Itu untuk gue sendiri. Untuk MotoGP-nya sendiri, semoga bisa semakin berbenah gitu ibaratnya, walaupun sekarang sudah bagus banget, bisa semakin lebih bagus lagi. Hal-hal yang rasanya kurang baik dari kita, dari anggapan dari penonton, bisa kita perbaiki lagi di tahun-tahun depannya. Dan ini benar-benar bisa menjadi daya tarik wisata lainnya di Indonesia, kayak gitu. Oke, kalau gitu terima kasih Ihsan atas waktu dan sharing-sharing di episode pertama kali ini tentang pengalamannya di Mandalika GP. Yeay. Terima kasih para pendengar dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.